Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian rutin hari Senin ketiga, tapi ini udah keempat ya. Meskipun dalam keadaan hujan, tapi ibu-ibu masih antusias untuk ngaji. Pahalanya pasti lebih gede ini. Ya, karena tantangannya luar biasa. Eh, saya akan melengkapi penjelasan kemarin. Kita kemarin menjelaskan bahwa paling tidak ada dua sifat atau sikap yang itu menjadi musuhnya iblis. Yang pertama ikhlas, dan kemarin kita sudah jelaskan. Yang kedua tawakal. Innahu laisal sultan alladzina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Itu pengakuan iblis. Bahwa iblis merasa tidak punya kekuatan. Tidak kekuatan kepada siapa? Ala alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada orang mukmin yang senantiasa bertawakal. Allah juga menyatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah juga menyatakan kalau senang pada orang ini yang saya maksudkan tadi. Di dalam surah At-Tolak juga sebutkan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, ayat di bawah ini, innahu laysa sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Ada juga wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaklah setiap orang mukmin bertawakal. Pengambilan sampel dari ketiga ayat ini untuk mewakili bahwa bagaimana janji Allah kepada orang bertawakal, bagaimana iblis, posisi setan ya kepada orang bertawakal, dan seperti apa bentuk tawakal itu. Makanya ini kan di ayat yang terakhir ini, wa 'alallah falyatawakkil mu'minun. Ini tentu saja bentuk seperti begini ini bentuk kebalik. Karena 'alallah ini menjadi objek mestinya ya. Harusnya kan falyatawakkalil mu'minuna 'alallah. Harusnya begitu. Hendaknya orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Begitu kalimat yang seharusnya begitu. Hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Tapi kalimatnya dibalik. Gitu. Objeknya ditaruh di depan. Karena objeknya ditaruh di depan, maka kemudian hanya kepada Allah lah. Nah itu. Dan hanya kepada Allah lah, mestinya harus begitu terjemahnya itu. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya setiap orang mukmin bertawakal. Nah, peletakan objek ke depan ini seakan-akan memberikan sebuah isyarat orang bisa saja menggantungkan hidupnya tidak kepada Allah. Menggantungkan hidupnya kepada pekerjaannya, menggantungkan hidupnya kepada orang lain, menggantungkan hidupnya kepada hartanya dan sebagainya. Makanya kemudian ditegaskan hanya kepada Allah lah hendaknya seorang mukmin itu bertawakal. Oke, sekarang kita bahas dari sisi pengertian. Para ulama memberikan penjelasan tentang pengertian dari tawakal. Ada yang menjelaskan bahwa tawakal itu adalah mantapnya hati
untuk bergantung kepada Allah. Mantapnya hati untuk bergantung kepada Allah. Kalau gitu, Bapak dan Ibu, yang bisa tahu bahwa kita ini bertawakal pada Allah atau tawakal pada selain Allah, siapa yang tahu? Kita sendiri. Diri kita sendiri. Sikap inilah yang kemudian itu bisa saja ini kemudian mewakili kata hati. Kalau begitu orang aku bertawakal, ucapan ini tidak bisa berpengaruh. Jangan-jangan ngomong tok, apa itu lesanya mengucapkan aku ini udah wakal sama Allah. Ternyata hatinya belum. Jadi kenapa hati yang menjadi ukuran? Karena begini. Misalnya nih, orang sedih itu kan kolbunya kena. Orang seneng kolbunya yang kena. Orang marah kolbunya yang kena. Jadi, makanya salah satu pengertian yang nyatakan oleh para ulama adalah pokoknya tawakal itu mantapnya hati untuk bergantung kepada Allah. Nah, makanya orang yang bertawakal pasti kuat. Ya kan? Karena orang kan sering menggambarkan dia tenang saja, merasa kuat, merasa tenang. Karena dia merasa sudah bergantung kepada misalnya, saya kenal jenderal, tenang aja. Nah, kan gitu. Tapi orang mukmin kenapa harus Allah? Supaya kita tahu bahwa hanya Allah saja yang kemudian bisa menjadi gantungan hidup kita. Nah, makanya hatinya mantap. Mantapnya hati untuk senantiasa bergantung. Yang namanya bergantung berarti yang gantung itu lemah atau kuat? Lemah. Yang digantungi pasti kuat. Makanya kalau ada manusia kok bergantung kepada manusia yang lain, ini namanya orang lemah bergantung kepada orang lemah. Orang sama-sama lemahnya kok digantungi. Apalagi bergantung kepada duit. Lawang duit itu benda mati kok malah digantungi. Aneh jadi. Nah, ada juga yang memahami bahwa tawakal adalah mengandalkan pihak lain sebagai wakilnya. Ini ibarat kata seperti kita menyerahkan urusan negara ini kepada wakil kita di DPR sana. Nah, makanya dia disebut wakil rakyat. Kita andalin dia untuk ngurus negara ini, dia nggak taunya korupsi. Jadi ruwet akhirnya, nggak bisa dipercaya. Nah, orang mukmin pasti mengandalkan. Makanya di samping tawakal itu ada mantapnya hati. Kenapa jadi mantap? Ketiga makna ini sebenarnya tidak saling menghancurkan. Namanya ikhtilaf dadodda. Bukan satu definisi yang pecah-pecah. Paham ya? Tapi definisi yang saling menguatkan. Namanya ikhtilaf tanawu. Ya. Pengertian itu terkadang berbeda-beda. Ini enggak sama dengan ini enggak sama dengan ini. Tapi pengertian ini sesungguhnya saling terkait. Justru ketika seseorang itu mantap hatinya untuk bergantung kepada Allah. Kenapa sampai mantap? Berarti dia itu mengandalkan Allah untuk ngurusi hidupnya. Nah gitu. Ya, karena dia mantap maka dia andalkan. Karena dia andalkan maka dia percayai loh gitu. Ya sama dengan kita dan orang mengandalkan orang lain gitu. Dia saya mantap saya dengan ini. Akhirnya dia diandalkan dia. Kemudian dia percayai untuk bisa mengurus urusannya. Tetapi itu dalam kehidupan kemanusiaan. Tapi tawakal makanya kemudian diberikan yang lain percaya sepenuhnya kepada Allah. Sambil berusaha secara maksimal. Nah, ketiga definisi ini saling menguatkan dan saling melengkapi. Karena itu prinsip tawakal adalah menjadikan Allah sebagai wakilnya
dengan penuh kemantapan hati sambil berusaha secara maksimal. Akhirnya gitu. Jadi kalau gitu tawakal itu ini ada kisah. Ada kisah zaman Umar bin Khattab itu. Jadi ada pemuda-pemuda, dia itu duduk di masjid begitu. Ditanya sama Umar, kamu itu loh kok duduk di masjid, enggak ke sana ke pasar sana kayak yang lain. Mereka menjawab, nahnul mutawakkilun, kata dia. Nahnul mutawakkilun ala Allah. Wahai Umar, saya ini sedang bertawakal. Waduh, disepak, diusir sama Umar. Pergi kalian ke sana. Lastum bimutawakkilin wa antum mutaakilun. Kamu nggak tawakal begini nih, tapi kamu itu ngandalin bahasa Jawanya Arab-Arab. Pingin agar orang ngasih makan. Kamu begini nggak tawakal, tapi kamu hanya mengharapkan ada orang yang ngasih makan. Waktu diusir sama Umar. Nah, kalau gitu tawakal itu nanti ada pertanyaan mendasar. Tawakal itu sesungguhnya di awal atau di akhir? Ya nggak usah dijawab, belum saya jelaskan kok. Ya, oke. Ini berangkat dari hadis ya. Seorang sahabat datang, dia bawa kendaraannya, maksudnya binatang tunggangannya. Mana itu kudamu? Kuda atau onta kayaknya. Di mana ontamu? Udah saya lepas saja Rasulullah. Saya tawakal. Nah, gitu. Udah saya lepas saja ontaku, aku tawakal. Oh salah, jangan begitu. Iqilha fatawakkal. Ikat yang benar, yang kuat, baru kamu tawakal. Yaitu kira-kira kayak mobil. Mana mobilnya? Udah saya biarin aja tawakal. Kalau hilang ya nasib. Ya udah gitu. Ya dikunci, kasih alarm, dikasih gembok dan sebagainya. Itu adalah bagian dari usaha. Makanya dari kalimat ini, Ibu sekalian, dari kalimat iqilha fatawakkal, kemudian memunculkan 3I, 4I, 1T. Namanya 4I, 1T. Melalui hadis ini kemudian munculnya namanya tawakal itu harus diawali dan ikhtiar. Ikhtiar yaitu usaha. Kata ikhtiar itu awalnya bukan berarti usaha tapi milih. Milih. Saya usaha ini atau usaha ini atau usaha ini ya, usaha atau usaha ini. Milih. Makanya orang menyebut ikhtiar. Ikhtiar itu dia usaha. Yang namanya usaha, ya ketika ikhtiar itu diartikan usaha, maka ketika dia A nggak bisa mestinya usaha cari yang B, C, D, E sampai dia benar-benar mantap di usaha itu. Wah kayaknya cocok saya dagang bakso di sini. Saya tak dagang bakso. Akhirnya dia milih. Yang penting yang dipilih adalah halal. Akhirnya milihlah, yang satu milih dagang bakso, yang satu milih jadi penjahit, yang satu milih apa saja, namanya juga ikhtiar. Namanya ikhtiar itu kan begitu. Nah, tapi ketika dia milih untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka harus ijtihad. Ijtihad itu sungguh-sungguh asalnya, tapi profesional. Makanya saya artikan profesional maksudnya, kalau memang dia ini dagang bakso misalnya, ya tentu saja dia harus tahu. Dilihat dulu cocok gak tempat ini untuk dagang bakso. Kalau dia dagang bakso, dia belajar cara pengolahan dagang bakso yang enak itu seperti apa. Dan sebagainya. Nanti bumbunya seperti apa. Ya apa saja. Misalnya jadi penjahit, saya ingin jadi penjahit yang profesional. Ya untuk menuju profesional, dia kursus. Ini bagian ijtihad. Maka usaha seperti begini, ini tetap dilakukan. Nah, ini adalah usaha yang maksimal namanya. Ikhtiar dan ijtihad itu sudah cukup untuk mewakili usaha yang maksimal. Tetapi usaha yang maksimal itu
harus dilaksanakan dengan ihtiyat. Itu TH itu to asalnya. Ihtiyat. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah meskipun dia usaha dan sungguh-sungguh, itu tidak boleh melanggar aturan. Nah gitu. Jadi tidak melakukan cara-cara yang haram. Tidak melakukan aturan-aturan negara. Ya itu yang namanya juga ikhtiar, harus hati-hati. Memang sungguh-sungguh tapi nggak perlu harus melakukan cara yang haram. Nah, inilah usaha lahiriah manusia. Udah sebatas ini. Sebatas ini. Ikhtiar, ijtihad, ihtiyat. Nah gitu. Ini usaha maksimal atau usaha lahiriah yang bisa kita lakukan. Setelah usaha lahiriah didukung usaha batiniah. Nah, baru ada usaha batin namanya isti'anah. Isti'anah mohon pertolongan. Maksudnya mohon pertolongan kepada Allah. Wujudnya adalah doa. Nah, gitu. Maka inilah usaha lahir batin. Usaha lahir batin yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Ingat ya, usaha. Kemudian sungguh-sungguh. Usaha yang sungguh-sungguh tadi itu tidak menghalalkan segala cara, tapi harus hati-hati. Oh, enggak, saya nggak mau kalau begitu. Saya nggak mau dengan cara begini. Nah, ini harus dilakukan. Nah, kalau sudah seperti begini, baru dia berdoa. Makanya usaha apapun yang maksimal, yang dimaksudkan maksimal dalam bahasa agama, itu bukan 100%. Sebab apa? Sebab harus ada wilayah kosong milik Tuhan. Harus ada wilayah kosong milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini probabilitas keserbamungkinan. Bisa berhasil, tapi juga mungkin gagal. Tidak ada orang bisa memastikan kalau sudah begini pasti berhasil. Loh, atas siapa? Jangan jadi Tuhan lah. Apakah setelah begini pasti berhasil? Tidak. Makanya ada wilayah kosong. Wilayah kosong milik Tuhan. Setelah ini sudah dilaksanakan ikhtiar, ijtihad, ihtiyat dan isti'anah, baru dia tawakal. Nah, tawakal inilah kenapa mantapnya hati tadi itu setelah proses ini terjalani. Orang itu sering tuh bilang tawakal ketika sudah putus asa. Mau pergi, harusnya dia ini misalnya mau pergi, harusnya mau tune up dulu atau banyak dicek, ternyata lupa dan dia harus pergi. Waduh gimana? Ya udah deh pasrah aja sama Allah. Harusnya nggak begini namanya tawakal itu. Tawakal itu memang dia secara sengaja untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan kemudian proses-proses seperti begitu. Makanya tadi dikatakan bahwa bergantung mempercayakan kepada Allah sambil usaha secara maksimal. Lah usaha maksimal itu wujudnya ada yang berupa lahiriah, ada batiniyah. Usaha lahir batin, ora et labora. Berdoa, usaha sambil berdoa atau berdoa sambil usaha. Jadi usaha lahir batin itulah yang dimaksudkan dengan usaha yang maksimal. Lahiriahnya maksimal, batinnya juga maksimal untuk berdoa. Setelah itu pasrah. Nah pasrah itu kalau begitu, makanya kenapa mantapnya hati? Karena kita sudah tidak tahu. Setelah itu baru hati ini yang kemudian merespon. Udah sekarang saya pasrah ya Allah. Nah hasilnya seperti apa? Ini hasil dari tawakal ya. Kalau orang itu sudah memantapkan hatinya bergantung kepada Allah. Kalau dia sudah mantap untuk mempercayakan diri kepada Allah. Kalau dia sudah berusaha maksimal lahir dan batin. Makanya orang itu akan dilihat.
Nah, ini baru bisa dilihat secara lahiriahnya. Orang melihat pantang mengeluh dan menyerah dalam usaha. Makanya orang yang akhirnya putus asa, oh kalau begitu ngomong tawakal kemarin itu bohong. Sebab orang yang bertawakal itu belum tentu dia berhasil di usaha itu. Bisa gagal, ya gagal diterima, tapi coba kita cek dulu di mana kegagalannya. Loh, dia terus berusaha. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang dia gantungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu akan mengulurkan tangan pertolongannya itu kita tidak tahu tepatnya di mana. Misalnya dengan si A, ternyata gagal. Langkah A gagal, langkah B gagal, langkah C terus dilakukan terus. Dicari terus. Kenapa? Karena pertolongan Allah tadi itu, tangan panjang Allah tadi, kita tidak tahu kemana, ke arah mana akan diberikan. Maka bagi orang yang tawakal, dia pantang menyerah dan pantang mengeluh. Dia terus berusaha. Terus dimulai lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, berusaha. Terus begitu. Sebab apa? Orang mengeluh itu, orang akhirnya menyerah dalam usaha, dia kemudian putus asa. Ini bukti yang paling nyata bahwa sesungguhnya dia tidak sedang bertawakal kepada Allah. Ya, jadi yang namanya putus asa itu sebagai buktinya, ini sangat jelas bahwa dia selama ini ngomong tok katanya bertawakal kepada Allah. Allah itu nggak pernah hilang. Nah, kalau begitu, keberhasilan dari sebuah tawakal itu adalah nanti hatinya. Nah, yang kedua, menerima segala ketentuan Allah dengan keridhaan. Ini yang saya katakan bahwa orang yang bertawakal itu belum tentu hasilnya seperti yang dia inginkan. Bu ya. Padahal saya sudah tawakal, tapi gagal. Ya berarti gak tawakal. Orang tawakal itu sudah pasrah. Yang namanya pasrah bongkoan. Yang namanya pasrah bongkoan itu kita boleh mempertanyakan. Misalnya saya punya bahan kepada ibu. Misalnya ini saya punya baju istri, kemudian saya serahkan ke ibu. Ini mau dipotong apa, Pak? Terserah ibu, Pak. Terserah ibu yang lebih tahu. Ini berarti kan saya pasrah bongkoan. Nah, udah. Setelah selesai, kok gini? Loh ini kita tidak boleh mempertanyakan seperti begini. Kenapa? Karena kebaikan itu menurut yang kita serahi. Marah apa jengkel nggak yang diserahi? Jengkel. Loh kok gini sih Bu? Kan bapak udah saya tanya. Katanya pasrah. Lah gitu. Sama Allah juga marah. Kamu itu katanya pasrah. Sekarang udah dikasih protes. Iya. Jadi tidak boleh bertanyakan itu. Makanya orang tawakal itu pasti dia akan menerima segala ketentuan Allah. Sebab apa? Ketentuan Allah itu pasti akan terjadi. Apakah ketentuan itu menyenangkan atau ketentuan itu tidak menyenangkan? Namun, saya ulangi ya, apakah ketentuan Allah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan pasti akan terjadi. Tapi ketentuan Allah itu pasti yang terbaik. Ya, ketentuan Allah itu bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Kalau hasilnya besar pasti kita senang. Kalau hasilnya sedikit pasti gak senang. Tapi yang pasti semua ketentuan Allah itu pasti yang terbaik bagi hambanya. Itu. Saya kalau misalnya dibeliin baju sama istri. Bahasaman yang sama Nabu, setelah dipakai saya terus protes. Kok gini sih Bu? Sampai itu tinggal pakai. Saya ngelihat gitu. Udah itu bagus itu. Benar nih bagus. Lagi itu. Makanya memang saya nilai itu pokoknya istri saya aja. Kenapa? Karena almar'atu mir'atur rijal li'annal mar'ah kathirul mir'ah. Perempuan itu laksana kaca bagi laki-laki.
Jadi laki-laki tidak perlu kaca, yang penting ada istrinya. Udah Pak, udah itu cocok itu, ya nggak penting. Bagi dia nggak penting kaca, udah mah bener cocok, udah. Kenapa? Karena li'annal mar'ah kathirul mir'ah, karena orang perempuan itu sukanya ngaca. Suka ngaca. Jadi kalau orang perempuan nggak bisa nggak ada kaca, ya kan? Nah, orang di rumah nggak mungkin nggak ada kaca. Itu marah itu. Iya. Pokoknya dua hal yang nggak boleh nggak ada. Kaca sama pisau. Kalau pisau untuk masak. Nah, kaca itu penting bagi perempuan. Jadi menerima segala ketentuan Allah dengan keridhaan. Kenapa? Karena memang gimana ya, namanya pasrah ya tadi tuh gambar itu. Makanya kalau kita misalnya kita punya komputer, kita sudah tahu ketika kita ingin mempercayakan persoalan komputer saya, itu pasti sudah berhitung saya. Siapa yang cocok ya? Misalnya saya mau bengkel, ini cocoknya kemana? Ketika saya berhitung ini atau ini itu, setelah lihat-lihat, oh kayaknya ini cocok ini. Nah, ketika sudah seperti begitu, Pak ini ada masalah apa? Bapak yang tahulah, coba dicek. Tapi ketika udah terserah Bapak nanti yang penting jadi baik. Padahal menurut dia itu sudah baik. Tapi kita nggak puas. Oh masih marah dia. Sama Allah juga akan nggak suka dengan itu. Nah yang ketiga sikap hasil dari tawakal itu senang. Senang terhadap apa saja yang dilakukan oleh Allah atas dirinya. Senang, namanya juga pasrah. Sehingga kita gambarkan Allah ini adalah zat yang maha segalanya. Ismul zat al-wajibul wujud al-jamil sifatil kamal. Allah adalah sebuah nama yang harus ada. Dan di dalam nama itu terkumpul sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang sempurna. Saya ulangi ya, Allah adalah satu nama yang harus ada, yang di dalam nama itu terkumpul sifat-sifat yang sempurna. Oke ya. Sifat Allah yang sempurna itu ada yang kelompok domainnya jalaliyah namanya. Sifat yang menggambarkan keagungannya, maha kuasa, maha perkasa, maha menyiksa, maha adil dan sebagainya. Ini menggambarkan tentang jalaliyah. Ada sifat Allah yang sempurna tadi itu menggambarkan sifat jamaliyah, sifat keindahannya. Maka semua usaha manusia itu tidak akan keluar dari koridor sifat jalaliyah, sifat jamaliyah. Ketika saya usaha, kok berhasil? Nah, gitu ya. Ini kita sedang menjelaskan tentang sosok orang yang sudah bertawakal. Ikhtiar, ijtihad, ihtiyat, isti'anah, tawakal. Oke. Maka semua usaha manusia yang secara maksimal tadi itu, maka hasil dari usaha itu pasti akan mencerminkan sifat jalaliyah, sifat jamaliyah. Misalnya, ketika usaha lo kok berhasil. Itu bukan karena usaha kita, karena Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyahnya. Makanya ketika dia berhasil, gak jadi sombong. Tuh kan, bener kan? Coba kamu gak ikut aku. Enggak, ya Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyahnya. Loh, kadang orang itu gak sadar loh. Sudah awal-awal ketika usaha, dia bilang pokoknya kita usaha. Setelah kita harus susah sungguh-sungguh. Ketika usaha-usaha awal, sampai pada titik dia bilang, udahlah, yang penting kita sudah usaha keras. Kita sudah segala macam cara sudah kita lakukan. Udah sekarang hasilnya kita tawakal aja. Loh, ketika awal usaha dia bilang begini.
Giliran ketika berhasil, dia bilang, tuh kan, untung kamu ikut aku. Lah, ya udah lupa dia bahwa sebenarnya dia sedang bertawakal kepada Allah. Sehingga bagi orang mukmin, oh enggak begitu, bukan karena menurut aku. Untung saya menurut Bapak. Enggak, Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyahnya. Oh itu. Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyah dengan cara apa? Ar-Razzaq, dikasih rezeki, dikasih keberhasilan. Ini loh saya kasih. Tapi bisa jadi orang yang usaha sungguh-sungguh tadi itu, yang sudah bertawakal tadi itu, ternyata nggak berhasil. Lah, akhirnya kan padahal kita sudah tawakal. Lah, salah. Allah sedang menunjukkan sifat jalaliyahnya. Maka bagi orang mutawakkilin, kenapa Allah sampai mencintai? Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena dia benar-benar pasrah dan menggantungkan dirinya kepada Allah. Maka pemahaman seperti ini harus clear dalam diri kita. Bahwa semua aktivitas yang kita dapatkan, yang terjadi dalam diri kita itu, sesungguhnya satu representasi, sebuah gambaran dari sifat-sifat Allah. Baik yang jamaliyah maupun jalaliyah. Apa saja nih. Sudah olahraga, sehat. Ada nggak olahraga tapi sakit? Rajin olahraga tapi sakit? Ya ada. Teman saya itu olahraga, matinya di olahraga. Dia enak-enak lari loh kok mati. Ini lagi olahraga itu loh mati. Jadi artinya apa? Bahwa menjaga kesehatan oke lah. Jaga makannya, jaga istirahatnya, jaga olahraga. Tapi jangan digantungkan gara-gara itu kita sehat. Paham Bu ya? Iya. Oh iya. Kenapa? Kalau memang benar-benar sehat, itu pasti memang Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyahnya. Tapi bisa jadi sudah usaha seperti begitu, tetap saja kena sakit. Oh ya udah saja. Saya ada. Jadi begini. Karena eh, orang itu sering, kenapa kita harus usaha sungguh-sungguh? Usaha sungguh-sungguh sambil tawakal. Ya, kenapa kita susah yang sungguh-sungguh sambil tawakal? Nanti kalau dia berhasil, kesadaran tawakalnya itulah yang akan bisa menjaga dirinya dari kesombongan. Kesadaran tawakal kepada Allah itulah yang akan bisa menjaga dirinya dari kesombongan kalau berhasil. Kalau dia gagal, usaha yang sungguh-sungguh itulah yang akan menghalangi omongan orang terhadap dirinya. Ya, misalnya gini. Ada nggak orang yang usahanya itu asal-asalan tapi berhasil? Ada. Yang gagal lebih banyak. Jadi gitu. Tapi usaha yang tidak sungguh-sungguh tadi itu, kalau dia berhasil, ada orang bilang, alah untung aja dia. Nggak akan diapresiasi. Orang kan bilang, ya itu lagi untung aja dia. Coba dia gagal. Ya gimana berhasil, dia itu usahanya nggak serius. Loh gitu. Jadi serba salah. Berhasil salah, gagal lebih disalahin. Itu namanya kuncinya usaha sungguh-sungguh itu. Bukan berhasilnya. Sungguh-sungguh dikawal dengan tawakal. Ketika usaha sungguh-sungguh berhasil, karena dia tawakal, maka mental tawakal inilah yang akan menghalangi dirinya dari merasa sombong. Merasa punya peran dan sebagainya. Enggak, ini kita memang Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyahnya. Ketika usaha sungguh kok gagal, maka usaha sungguh-sungguh itulah yang akan menghalangi orang dari menyalahkan dirinya. Gagal sekalipun orang bilang begini, gak apa-apa, yang penting kamu sudah usaha. Jadi apa itu ke kiri juga baik, ke kanan juga baik. Tapi kalau kemudian ikhtiar, ijtihad, isti'anah itu tidak dilalui, maju kena, mundur juga kena. Berhasil dianggap untung aja, alah lagi untung aja kamu. Lagi hoki aja.
gagal, lebih disalahin lagi. Jadi serba susah. Makanya disinilah kenapa Allah innallah yuhibbul mu'min al-muhtarif. Allah itu sangat senang kepada orang mukmin yang berusaha sungguh-sungguh. Nah, ini sekarang ada pertanyaan begini. Kalau melihat konsep ini tadi, tawakal itu memang di akhir. Setelah usaha sungguh-sungguh baru tawakal. Nah, kalau ibu tahu doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah, aku bertawakal. Dengan nama Allah, aku bertawakal. La haula wala quwata illa billah. Misalnya ini, saya mau usaha, mau berangkat usaha, berangkat bekerja, berangkat kemana saja, saya bilang Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika saya melangkah, apakah saya sudah usaha? Belum. Kalau begitu, seorang mukmin yang sejati itu tawakalnya itu bukan di akhir, tapi sejak di awal. Awal sampai akhir. Sehingga melangkah itu sudah tidak lagi konsep. Dia hanya ngikuti apa yang dia pikirkan saja. Ah, saya lebih baik. Tapi hatinya itu tetap bertawakal pada Allah. Jadi memang harusnya tawakal itu di awal. Jadi memang batinnya itu sudah benar-benar tawakal. Tidak karena pekerjaan tadi itu. Oh ini kalau ini sudah benar-benar mapan. Maka orang seperti begini pantas kalau setan itu sulit untuk menggoda. Karena dari awal belum usaha saja, dia sudah menggantung kepada Allah. Loh, ini belum usaha, belum dia melangkah. Itu sudah bilang, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kata setan, sialan. Oh dia mau goda bingung, karena dia sudah kehilangan cara. Maka inilah langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan. Dan saya kira semua diri kita bisa. Yang penting punya pemahaman yang benar. Ini persoalannya kan tawakal itu sebuah istilah yang Masya Allah rasa-rasanya ya rasa-rasanya. Tidak ada orang mukmin yang nggak kenal. Istilah ini ya. Rasanya nggak ada orang mukmin yang nggak kenal istilah tawakal. Tapi jangan-jangan banyak yang nggak paham secara benar tentang tawakal. Makanya ibu hadir di pengajian itu anugerahnya besar. Kenapa? Jangan-jangan kita menggunakan istilah, tapi ternyata kita salah paham atau paham yang salah. Sama-sama salahnya. Bisa salah paham atau punya paham yang salah. Itu bisa ya kedua-duanya salah. Jadi inilah beberapa pembahasan yang nanti mungkin bisa didiskusikan, dipertanyakan apa yang perlu didiskusikan. Tapi yang jelas bahwa ketika kita bisa memiliki mentalitas seperti begini, sekali lagi bahwa tawakal itu bukan ucapan verbal, aku bertawakal, tidak begitu. Tetapi tawakal itu hatinya yang berkata. Sama dengan orang bilang, kamu nggak takut? Enggak, nggak takut. Tapi dia dengan bentuk begini orang pasti bohong. Oh, bilang nggak takut kok redek begini. Misalnya kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa, sambil mewek jadi berarti ya apa-apa bukan nggak apa-apa. Jadi artinya itu semuanya kan hatinya yang kemudian mengolah, dia diolah. Kamu nggak merasa ini nanti ini kan lagi medsos yang waduh, memang orang baca medsos itu harus punya tawakal yang kuat supaya gak terpengaruh. Jadi itu ada PPA-nya naik, ada ini, wong gini aja susah, tapi wong gini jadi masalah. Kok nggak punya Tuhan?
Kayak gak pernah punya Tuhan gitu. Ya Allah. Makanya saya itu apa ya, jarang lah main di medsos itu. Karena saya pikir salah, tidak ada manfaatnya. Kecuali memang saya yakin punya manfaat. Saya kira itu Ibu yang bisa kita jelaskan terkait dengan konsep tawakal. Ya, sekarang silakan untuk bertanya. Ya. Ibu-ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, kalau kita punya keinginan terus berdoa dan kebetulan sesuatu yang kita inginkan ini terkabul, itu karena doa kita apa memang Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya, saya suka bertentangan tuh sama suami. Kalau suami memakai yang tadi tawakal itu, suami saya di awal. Kalau saya memakainya di akhir. Jadi emang suami saya itu, Masya Allah, bukan saya yang ini, dia itu segala sesuatu apapun dia sudah menerima tawakal apapun yang terjadi. Tapi kalau saya masih penasaran gitu, jadi saya perbuat lagi gitu. Jadi saya pakai yang tadi yang 4 itu ikhtiar sama itu saya coba gitu. Tapi suami saya itu jadi dari awal pun udah tawakal gitu, udah apapun jadi seperti pasrah gitu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama tadi apa? Sampai lupa. Saya oh Ya, Ibu tadi yang pertama tadi ya? Tadi apa tadi? Pertanyaannya, kalau permohonan kita dijabah oleh Allah, itu karena doa kita atau memang Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyah? Iya. Saya perasaan dulu belum saya menjelaskan tentang doa. Kayaknya pernah saya. Pernah belum di majelis ini ya, pada tempat yang lain mungkin pernah. Saya belum pernah menjelaskan tentang zikir dan doa di dalam. Oh, belum ya. Oh, iya. Kalau gitu jawabannya nanti aja. Jadi begini loh Ibu. Doa itu pasti terkabul. Itu janji Allah melalui lisan Rasulullah. Ma min muslimin yad'u da'watan. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah kecuali pasti akan terkabul. Selama ketika doa dia tidak melakukan perbuatan maksiat dan tidak memutuskan hubungan tali silaturahmi. Cuma kan kita persoalannya terkabulnya doa itu menurut emosi kita. Jadi kita sudah punya definisi yang namanya terkabul itu minta HP dikasih HP. Ini di sini masalahnya. Minta mobil dikasih mobil, minta ini dikasih ini. Kita sudah punya konsep dulu dalam pikiran kita yang namanya dikabulkan doa ini. Ini yang berbahaya. Ya, jangan pernah punya pikiran bahwa yang namanya dikabulkan doa itu minta mobil dikasih mobil. Minta rumah dikasih rumah. Tidak begini. Saya berikan ilustrasi. Ini ada 5 orang. Anaknya lulus SMA. Mungkin enggak pakai 5 orang ini. Di UI yang fakultas favorit apa? Kedokteran misalnya. Kedokteran misalnya. Ketika UI itu membuka kedokteran, kuotanya 100 mahasiswa misalnya. 100 mahasiswa,
Pertanyaannya, yang daftar berapa? Saya anggap saja 1.000 yang daftar. 1.000 yang daftar. 1.000 yang daftar, 1.000 yang daftar, anggap saja 900 orang agamanya Islam. Oke, 1.000 orang, 500 lah, 500. Separuh agamanya Islam, yang separuh non-muslim. Misalnya, 500 orang yang anaknya mau kuliah daftar di kedokteran UI, seandainya 500 orang tadi itu minta doa ke saya, minta doanya apa? Pak Ustadz doain ya, mudah-mudahan anakku diterima di UI. Amin, amin, amin. Mudah diterima. 500 orang minta doa ke saya semua supaya diterima di UI. Kalau 500 orang diterima di UI semuanya, jebol UI-nya. Jadi tidak masuk akal. Misalnya ada 2 orang lah, 2 orang. Yang satu sama-sama minta doa. Ya, doa. Akhirnya yang satu diterima di UI. Yang satu enggak diterima. Setelah pengumuman dan diterima, ketemulah sama yang diterima itu. Saya ketemu. Bu, gimana putranya? Alhamdulillah berkat doa Pak Ustadz, anakku diterima di UI. Alhamdulillah. Ketemu sama ibu satunya, yang anaknya gak diterima. Gimana bu anaknya? Terus ngomong apa coba? Alhamdulillah berkat doa Pak Ustadz, anakku gak diterima. Berkat doa Pak Ustadz, anakku gak diterima. Makanya saya gak pernah mau diminta doa kayak begitu. Pak Ustadz doain ya anakku mudah-mudahan diterima di UI. Enggak, gak mau. Nanti kalau gak terima ibu nyalin saya. Jadi saya gak pernah. Kenapa? Karena ini sudah ada konsep dulu dari pikiran kita. Yang namanya dikabulkan doa itu kalau anaknya diterima di UI. Di sini ada kesalahan yang paling fatal. Nah, lebih jelas nanti ada kalau kita sudah ketemu zikir dan doa. Saya benar belum jelaskan ini. Oh iya, oke, nanti saya jelaskan. Saya tanggapi pertanyaan Ibu. Begini, kita jangan salah ya memahami antara tawakal dengan sikap fatalistik. Bedanya apa? Kalau tawakal ada usaha keras, tidak pantang menyerah. Kalau fatalistik pasrah begitu saja. Fatalistik pasrah begitu saja tanpa ada usaha. Udah terserah aja lah, tidak bisa begini. Sebenarnya sudah benar bahwa tawakal itu di awal, tapi bukan berarti kemudian nggak usaha. Jangan salah ya. Tadi saya ingin menyikapi Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Pertanyaannya, orang yang ngucapin begini, dia di dalam rumah atau keluar rumah? Keluar rumah berarti ada usaha. Cuma dia tanamkan tawakal di awalnya. Sehingga orang seperti begini tenang saja, kerja itu nyaman saja. Tidak peduli mau berhasil, tapi dia tetap usahanya keras dan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya sampaikan, kenapa kita perlu usaha keras dan sungguh-sungguh? Itu tadi. Usaha keras dan sungguh-sungguh dikawal dengan tawakal. Usaha keras dan sungguh-sungguh dikawal oleh tawakal. Tadi saya katakan, kalau usaha yang sungguh-sungguh tadi berhasil, tawakalnya akan menghalangi dirinya dari sifat sombong. Merasa yang paling berjasa, coba kalau kamu gak ikut aku, untung kamu kemarin itu ikut caraku. Nah itu. Sikap seperti begini tentu tidak benar. Sebab nanti menurut cara dia akan gagal. Hidup ini cuma 2 pilihannya. Kalau gak berhasil ya gagal. Gitu. Tapi dengan usaha keras tadi itu kenapa perlu tawakal? Bukan pasti berhasil dan itunya. Kalau berhasil, tawakalnya akan menghalangi dari sikap sombong. Kalau gagal, usaha kerasnya akan menghalangi orang lain dari menyalahkan dirinya.
Nah, jadi kemana saja kita tetap mendapatkan pujian. Berhasil kita akan dipuji orang. Wah, saya tahu dia memang usaha keras. Wah, saya tahu bahwa usaha keras. Enggak ya, ini karena Allah memang mentakdirkan saya berhasil. Sikap kita, kalau orang lain ngomong harus begitu. Ibu kalau misalnya nih, dia cerita ada orang berhasil misalnya. Ya enggak, karena dia itu Allah aja yang ngasih. Ya enggak begini. Yang ngomong begini ini adalah yang pihak yang berhasil. Yang ngomong tadi itu. Ya, itu kalau ngomong, ibu yang ngomong ngeremehin namanya itu. Ya beda ini ya, beda penyikapannya. Ini cara memahami ayat misalnya gini. Apa itu dalam Nabi Nuh itu begini. Ya Allah, banyak kaum mana. Annahu la yu'minu illa man qad fala fulka. Kata Nabi Nuh, saya itu percuma wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansah lakum in kana Allah yuridu ayyubakum wa rabbukum ilaihi turja'un. Kata Nabi Nuh, kalian itu percuma saya kasih nasihat, tetap aja nggak ada manfaatnya karena memang Allah menghendaki kalian sesat. Yang ngomong begini ini adalah bukan yang melakukan kesesatan. Bapak kok korupsi? Kayaknya memang Allah yang mentakdirkan saya seorang koruptor. Dia nggak bisa begini. Kalimat tadi itu keluar ketika bagi orang yang sudah mendakwahi, sudah menasehati, tapi tetap buruk. Akhirnya ya memang Allah mentakdirkan seperti itu. Dan sama ketika kita bertawakal tadi itu. Ya ketika kita ada orang usaha keras itu, ya kita harus memberikan apresiasi. Wah luar biasa, saya tahu memang Bapak ini kerja keras. Saya tahu bagaimana dia itu membangun usahanya itu dari kecil. Dari nol, terus ya, akhirnya dia sekarang menjadi besar. Memang hasil tidak mengingkari usaha. Padahal saya nggak percaya ini. Hasil nggak mengingkari usaha itu saya nggak percaya. Ada orang usaha keras nggak berhasil kok. Kalau kita katakan hasil tidak mengingkari usaha, itu sama saja mengatakan bahwa orang miskin itu ndak usaha. Ditipuk batu ibu nanti kalau ngomong. Ibu ini miskin karena nggak usaha. Oh, ditipuk batu ibu. Jadi tidak ada teori begini, tidak ada. Sebab orang-orang boleh bilang begitu. Tapi dia sebagai pihak yang dipuji kan usaha kerasnya, dia harus bisa mengawal, memantapkan hati. Enggak, ini karena saya Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyahnya saja. Sehingga dia tidak merasa bergantung kepada pekerjaan yang berhasil tadi itu. Paham ibu ya? Dia tetap memantapkan, dia tetap menjaga dirinya untuk tetap bergantung kepada Allah. Maka muncullah ucapan tadi itu. Oh iya, saya begini nggak turun dari langit ini. Wah ya Allah, kasihan orang begini nih. Orang itu kalau punya mental kayak begini, ini dia telah bergantung bukan selain pada Allah. Apa efeknya? Sebanyak harta yang dia miliki tidak akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kenapa? Jadi gantungan hidupnya. Itu maksudnya kenapa tawakal itu penting. Karena keberhasilan yang dia miliki tadi tidak akan gantung. Makanya karena dia tetap mantap untuk bergantung pada Allah, maka keberhasilan usahanya itu akan bisa berikan manfaat bagi banyak orang. Sekali dia merespon, wah hebat, saya benar-benar salut sama Bapak. Pak, ini dulu usaha keras Pak. Oh iya, mana ada hasil dari langit ya, saya usaha keras. Kalimat seperti begini ini efeknya besar. Ini saya usaha keras begini, ini udah banting tulang saya begini ini. Kalimat seperti begini efek reboundnya itu besar. Efek reboundnya sama saja menuduh orang miskin gak kerja keras. Efek reboundnya akan dia katakan bahwa harta ini dihasil usaha dia.
efek ribonya, maka harta yang dia banyak tadi tidak akan bisa berikan manfaat bagi banyak orang. Efek ribonya berat. Makanya tawakal itu tadi ayatnya innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu tawakkalun. Saya tunjukkan ayatnya. Innama sultanul ladzina amanu. Di surah An-Nahl. Di surah apa? Ibu ketemu? Innama sultanu alladzina tabalatu walladzina. Innahu la sultanu alladzina amanu bil taqwa. Innama sultanu alladzina tabalatu. Wa idza baddalna ayatan makana wadna 'ilman qalu innama anta muftar. Faqulna qul nazzalu ruhul qudus bi rabbika wa ini bil haqqi tabdal ladzina amanu wa huda wa bushral mu'minin. Qul nazzalu rabbika bil haqqi tabdal wa huda wa bushral muslimin. Wa bushral muslimin wa laqad na'lamu. Ya. Ini ayat surah An-Nahl ayat 99. Jadi ini kan awalnya faida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya jika Al-Qur'an itu dibahas, maka awal dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kenapa? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak punya pengaruh, tidak punya kekuatan bagi orang-orang yang beriman dan senantiasa hanya bertawakal kepada Allah. Nah, innama sultanuhu, nah di situ ya, ayat 100-nya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Setan akan punya kekuatan untuk menggelincirkan manusia, untuk menggoda manusia, akhirnya tergelincir. Pada siapa? Orang-orang yatawallawnahu, yang dia berpaling kepada dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bihi musyrikun, dan yang melakukan syirik kepada Allah. Maksudnya begini, ketika kita menganggap bahwa berhasil itu karena dia, itu sesungguhnya kita telah memasukkan unsur orang lain. Unsur orang lain. Bukan berarti bahwa kita tidak terima kasih. Alhamdulillah atas bantuan Bapak. Ya ini harus kita ucapkan sebagai bentuk terima kasih pada dia. Tapi mentalnya tetap Allah yang punya kekuatan. Ya nggak mungkin lah, misalnya ibu punya peran terus kemudian saya nggak bisa bersyukur. Kata hadis, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur atas peran orang lain, dia tidak akan bisa bersyukur atas nikmatnya Allah. Ya nanti akan kita bahas dalam konsep syukur dan sabar. Ini masih banyak untuk hal yang ini. Saya kira itu. Jadi saya ulangi bahwa tawakal yang dimaksudkan tadi itu yang ibu ribut sama suaminya tadi. Saya kalau tawakal yang di akhir dengan konsep yang tadi. Itu yang benar memang. Itu yang benar begitu. Sesuai dengan hadis tadi itu. Tapi mentalitas kita itu kalau seandainya kita ingin lebih kuat, itu sesungguhnya tawakal dari awal. Bahkan sebelum dia usaha sekalipun, mental sudah awal. Tapi kakinya bergerak. Nah kalau gak bergerak namanya bukan tawakal. Nama muta'akilun, Arab-Arab. Arab-Arab itu apa? Mengharapkan agar ada orang yang bisa bantu. Ya. Mengharapkan ada orang yang bisa ngasih. Tadi itu loh, Umar tadi itu. Ketika dia di masjid, dia bilang, oh saya pasrah saja Umar. Saya ini sedang tawakal ini. Diusir sama Umar, pergi kamu. Lastum bimutakilin. Begitu itu enggak tawakal, tapi wa antum mutaakilun. Kamu
mengharapkan ada orang yang ngasih makan. Jadi ini harus dibedakan antara orang yang bertawakal dengan sikap fatalistik. Fatalistik itu nerima saja tapi tidak ada usaha. Saya kira itu. Saya silakan. Kalau ada yang perlu didiskusikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita bertawakal, berusaha sekuat tenaga, disertai dengan doa. Doa ini harus ada atau tidak dalam bertawakal ini, dok? Kita bertawakal, usaha keras. Harus diiringi dengan doa atau tidak? Terima kasih. Oke. Apakah usaha keras itu harus diiringi oleh doa? Persoalannya kita ini punya Tuhan. Usaha keras apapun, hidup ini keserba mungkinan. Mungkin berhasil, mungkin gagal. Doa itu mengawal keserba mungkinan itu loh. Supaya ketika gagal dengan doa itu kita bisa terjaga. Ketika berhasil dengan doa itu juga kita bisa terjaga. Misalnya begini. Apa itu? Ya ini lagi-lagi persoalan cara berpikir. Seperti tadi itu. Orang doa anaknya supaya bisa diterima. Saya pernah mengalami situasi seperti begini. Menyangkut doa ini, menyangkut doa khusus. Jadi ceritanya begini. Saya pas mau ujian disertasi, doktor, ya layaknya orang-orang muslim lah ya. Besoknya mau ujian, malamnya itu waduh, doa anak nangis-nangis. Ya kan, ya layaknya orang muslim semuanya kan begitu. Kalau besoknya sudah berdoa, ya Allah, ini saya lakukan ini demi untuk kebahagiaan orang tua saya. Saya memang dulu menempuh doktor itu karena orang tua saya yang pingin banget. Tapi apa yang terjadi? Ketika ujian tertutupnya dibantai habis. Sampai majelis itu, forum itu, memutuskan untuk tidak ngambil keputusan. Dianggap gagal yang enggak, dianggap lulus yang enggak. Floating. Jadi waduh, itu coba. Saat itu saya udah jadi ustadz. Saat itu ya, artinya itu saja oleng. Saya buang disertasinya. Sampai rumah itu, saya bilang sama istrinya, jangan ada disertasi, tak buang disertasinya. Marah saya. Saat itu tahun 2005. Tahun 2005. Saya belum punya santri ya. Calling down selama 1 bulan. Tidak ngurisi sama sekali. Saya dikasih waktu maksimal untuk memperbaiki disertasi. Untungnya istri saya itu tidak emosi. Setelah 1 bulan saya didekati. Ayolah Pak, cobalah lihat lagi. Siapa tahu memang pengujiannya itu benar. Iya. Laki-laki itu kan begitu gengsi kalau dinasihati istri itu. Iya. Iya Pak ya. Iya. Tapi ya nanti dilaksanakan. Saat itu sih kelihatannya udah gak usah banyak ngomong. Tapi nanti ya dilaksanakan. Jadi ketika malam hari itu saya bukalah disertasi saya. Masya Allah. Baru saya 1 halaman, 2 halaman membaca mukadimahnya, baru saya sadar, ya Allah, saya kok bisa nulis seburuk ini tulisan saya. Akhirnya apa ucapan saya? Alhamdulillah nggak diluluskan. Maksud saya nggak sampai diluluskan. Seandainya saat itu diluluskan, betapa kecewanya saya punya disertasi yang buruk seperti itu. Akhirnya saya rombak semuanya, saya hilangkan, saya bongkar. Data-data penting saya ambil, selebihnya saya bakar. Saya mulai dari titik nol. Dengan mencari persamaan metodologi yang sama dengan tulisan saya terus, sehingga ceritanya selesai. Udah kemudian
diuji lagi. Saya siap tuh diuji lagi. Tapi ada yang diuji, ada yang diuji. Kemudian di ujian terbuka, pede banget saat itu. Akhirnya lulus menjadi dokter teladan. Hasil disertasinya mau dibredel itu. Disertasi saya gara-gara asal tadi itu, saya ikutkan lomba ke Kementerian Agama, mendapat predikat disertasi terbaik Kementerian Agama nomor 1. Asalnya begitu. Ini yang saya katakan bahwa orang seringkali salah. Saya saja yang saat itu ustadz bisa salah kok. Maksudnya orang-orang itu seringkali terlambat memahami kebaikan Tuhan. Padahal Allah selalu baik. Cuma dia terlambat. Justru saya diselamatkan gara-gara seperti begitu. Akhirnya ya seperti begitulah. Dan saya kira semua orang juga akan mengalami seperti begitu. Ya, jadi doa. Kenapa perlu doa? Ya karena kita punya Tuhan. Justru doa itulah yang akan mengawal diri kita. Saya malah berpikir begini, gimana ya orang yang nggak percaya Tuhan itu untuk mengatasi rasa kalutnya? Kan nggak mungkin ada manusia nggak punya kalut. Coba. Kira-kira ibu mikirnya gimana? Kalau seandainya ada orang nggak percaya Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang namanya rencana itu, yang namanya rencana, nggak ada orang berani memastikan namanya juga rencana. Kalau kita punya Tuhan, akan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kekuatan, berikan kemudahan. Jadi. Makanya saya kalau khusus doa, saya selalu minta keberkahan memang. Selalu minta keberkahan. Allah barik li fi amwali. Ya Allah berikan keberkahan melalui hartaku. Ya Allah berikan keberkahan melalui rezekiku. Ya Allah berikan keberkahan melalui ilmuku. Berikan keberkahan melalui putra-putriku. Berikan keberkahan melalui pekerjaanku. Berikan keberkahan ketika saya beraktivitas. Berikan keberkahan ketika saya lagi tidak beraktivitas. Jadi begitu. Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Ya nanti saya akan jelaskan tentang barokah. Oh ini selalu terkait begitu. Tapi sekarang kita sedang membahas tentang tawakal. Ya. Kemudian kalau ikhtiar dengan tawakal itu ada perbedaannya rasanya. Mana yang duluan kita ikhtiar atau tawakal? Kalau ikhtiar dengan tawakal ini kan berbeda pasti. Mana kita duluan ini, ikhtiar atau tawakal? Ya. Terima kasih. Kalau kita konsep umumnya ikhtiar dulu baru tawakal. Makanya tawakal itu bukan pasrah seperti fatalistik tadi itu. Sikap fatalistik. Satu kepasrahan kepada Allah yang diawali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ya, usaha sungguh-sungguh. Makanya Nabi ketika ada sahabat yang datang membawa tunggangannya dibiarkan, udah Rasulullah saya tawakal aja. Disalahkan, enggak begitu. Iqilha fatawakal. Kalimat iqilha itu dia berarti usaha yang sungguh-sungguh. Ada usaha sungguh-sungguh, baru tawakal. Makanya tawakal itu bukan usaha. Tadi ya, tawakal ini loh. Mantapnya hati untuk bergantung kepada Allah. Makanya hati yang bermain itu. Orang sedih itu hati, orang takut gagal karena hati, orang semuanya hati. Kolbu ini yang menjadi pusat kontrol semuanya. Maka ini harus ditawakalkan kepada Allah. Allahumma ja'alni minal mutawakkilin. Ya Allah jadikan aku termasuk orang yang bertawakal. Maka hati ini mengandalkan pihak lain itu fisik kita. Tidak, ya kolbu kita. Makanya sebenarnya yang tampak dari mata ini sesungguhnya refleksi dari dalam. Memunculkan rasa kuat, memunculkan rasa senang, memunculkan rasa gembira, sedih, nangis itu semuanya dari kolbu semuanya. Mentransfer. Makanya kenapa orang yang tawakal kepada Allah itu menjadi kuat, karena kolbunya tadi tidak akan tergoyahkan. Di sini pentingnya itu kenapa segala hal itu jangan dimasukkan ke hati kata orang. Kalau ngono dimasuk hati, gitu aja udah dimasukkan dalam hati. Semuanya dipikir, sebenarnya dipikir.
Jadi semuanya jangan dimasukkan dalam hati. Biarkan yang mantap di dalam hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya di tangan aja. Kadang lepas, kadang di tangan saja. Tidak ada masalah. Maka ini di sini kuncinya. Percaya sepenuhnya kepada Allah sambil berusaha secara maksimal. Nah, kita kan butuh guidance, butuh arahan yang dimasukkan usaha maksimal itu apa, Pak? Itu pertanyaannya. Saya ini sudah maksimal loh. Makanya kemudian saya menteorikan usaha maksimal itu adalah usaha lahir dan batin. Itu namanya usaha maksimal. Karena di titik itu saja yang bisa kita lakukan. Usaha lahir dan batin. Makanya usaha lahir tadi itu kemudian saya perinci. Ada ikhtiar, ada ijtihad, ada ihtiyat, ada isti'anah, baru tok. Kadang orang kan begini, padahal saya sudah maksimal. Oh, sebuah usaha yang maksimal itu pasti diukur oleh orang tahu usaha itu. Misalnya, saya nggak pernah berdagang bakso, misalnya. Yang bisa ngukur saya ini usaha maksimal itu siapa? Yang biasa dagang bakso. Ya nggak mungkin saya nggak ngerti. Oh belum Pak. Harusnya seperti ini Bapak langkahnya. Makanya usaha maksimal tadi sebelum saya benar-benar berdagang, saya harus nanya dulu. Nanya banyak orang, lihat di YouTube seperti apa. Ada sekian banyak langkah yang kemudian dilakukan. Sehingga orang bisa tahu dia sudah maksimal usahanya. Sehingga ketika orang menjadi tahu, saya tahu dia sudah usaha yang keras dia. Saya tahu itu. Nah, dia bilang, saya tahu itu pasti sudah terlihat dalam. Cuma tawakal itu dirinya yang bermain. Orang lain hanya bisa melihat kita usaha keras. Kita hanya bisa melihat orang lain usaha keras. Tapi persoalannya adalah apakah orang itu tawakal sama Allah atau dia tawakal pada pekerjaannya. Ini rahasianya yang bisa saya pahami kenapa kalimatnya dibalik. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Objeknya diawalkan. Kenapa? Karena bisa jadi sama-sama usaha keras, tapi ternyata tidak tawakal sama Allah. Jadi gitu. Makanya di sini tawakal kenapa terakhir? Karena orang bisa sama dalam usahanya, tapi tidak sama dalam tawakalnya. Sama saja salahnya ketika dia tawakal tapi nggak usaha keras, itu namanya fatalistik. Saya hanya berusaha untuk memberikan teori yang lebih konkret. Ini loh namanya usaha keras itu. Ini saya simpulkan dari kalimat iqilha ini. Dari kalimat iqilha ini yang kemudian melahirkan ini. Ini kan sebenarnya satu konsep yang memungkinkan untuk bisa kita lalui. Ikhtiar, ijtihad, ihtiyat, isti'anah. Orang bisa saja ikhtiar tapi dia nggak sungguh-sungguh. Ya meskipun kesungguhan tadi itu perlu dibahas lebih banyak. Itu kalau dalam tulisan mungkin dibahas ya. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh tapi menghalalkan segala cara. Ya itu namanya nggak sungguh-sungguh karena dia harus nyokok sana, nyokok sini. Kesungguhannya itu makanya dikawal oleh ikhtiar. Inilah usaha lahiriah tadi itu. Jadi usaha lahiriah itu cuma 3. Ikhtiar, ijtihad, ihtiyat. Baru kemudian isti'anah. Lah isti'anah itu bagian dari usaha batin. Untuk mohon pertolongan. Ya karena memang kita punya Tuhan. Itu enaknya kalau kita punya Tuhan itu. Coba kamu punya Tuhan. Oh malah repot Ibu. Nah, karena punya Tuhan tadi itu kita mohon. Setelah mohon kita bertawakal. Siapa serahkan hasilnya. Nah, gitu. Jadi itu langkah-langkah seperti itu. Jadi kalau cerita ini pasrah itu tidak boleh kita terhadap Allah. Oh, tawakal itu pasrah, Pak. Oh, harus. Tawakal itu kalau di bahasa Indonesia namanya pasrah. Cuma pasrah kepada Allah dengan usaha. Makanya harus dilengkapi. Kalau pasrah saja namanya sikap fatalistik namanya. Oh.
Ini makanya ini Orang yang terakhir. kadang-kadang ada pasrah terserah Allah. Tidak boleh kalau tidak berusaha kan. Ya. Kalau orang Pak, udah terserah Allah aja. Ini enggak tawakal namanya. Bukan pasrah. Tawakal sendiri itu artinya pasrah. Ya, itu pasrah menyerah nama. Kalau yang tadi itu bukan pasrah, tapi menyerah jadi itu. Menyerah yang putus asa. Kalau pasrah, makanya kenapa saya formulasikan seperti ini. Orang tawakal itu pasti pantang mengeluh. Karena dia tahu. Yang dia gantungi adalah Allah. Loh gitu loh. Iya. Kalau orang tawakal tidak mungkin dia menyerah. Karena dia tahu bahwa dia ditawakal adalah Allah. Loh gitu. Makanya bahayanya kalau orang nggak tawakal sama Allah, semua gampang. Gampang akhirnya bukan pasrah tapi menyerah. Jadi gitu. Menyerah dalam usaha hasilnya. Iya, pasti begitu. Tidak akan kuat. Siapa yang bisa mengendalikan hidup ini, Ibu? Ada hukumnya. Dunia ini punya hukum. Apa hukumnya? Siapa dapat apa diberikan kepada siapa, Allah yang atur. Apa diberikan siapa, siapa dikasih apa, itu Allah yang atur. Saya pinginnya dapat HP, ternyata dikasih tutupnya gelas. Siapa yang atur? Allah. Ya, kita tidak bisa ngatur. Siapa dapat berapa diberikan kepada siapa, Allah juga yang ngatur. Loh, kalau enggak dipasrah sama Allah, itu mau pasrah sama siapa coba? Makanya orang yang enggak punya sikap tawakal itu, efek ribonya berat. Berhasil juga efeknya berat, gagal juga efeknya berat. Karena enggak punya mental tawakal. Makanya perlu doa. Allahumma ja'alni minal mutawakkilina Allah. Allahumma ja'alni min ibadikal mutawakkilin. Ya berdoalah, ya Allah jadikan aku termasuk hambamu yang bertawakal. Tanpa sifat ini, efek ribunya kemana-mana. Gara-gara gak punya tawakal, dia gagal akhirnya ngeluh. Nyalain sana, nyalain sini, nyalain sananya. Ketika dia berhasil, akhirnya dia menjadi sombong. Ketika dia berhasil, dia merasa itu hasil usahanya. Akhirnya efek ribonya menjadi pelit. Gitu. Karena dia merasa itu, ini usaha udah susah ya dikasih orang. Loh, gitu. Ini artinya kenapa sampai kemudian muncul seperti begini? Ya karena memang dia sedang menggantungkan hidupnya tidak kepada Allah. Maka apapun dia miliki tidak akan bisa manfaat bagi orang lain. Itu efek ribonya, Pak. Efek ribonya sangat berbahaya. Iya, iya, silakan. Cuman ini agak panjang dan mungkin agak menyimpang dari tema sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah tawakal, kalau dalam rumah tangga itu seperti apa, Pak? Karena saya belakangan ini memang didatangin seorang, hampir tiap hari itu nangis-nangis ke rumah. Istilahnya ngeluh, ngadu, Bu, saya stres, saya capek, saya nggak kuat kalau begini gitu, ngadu-ngadu gitu. Perkiraan dia suaminya ada main dengan wanita lain dan wanitanya itu adik kandung istrinya. Terus istrinya itu udah ngalah, bahasanya udah halus. Dia bilang kalau saya salah minta maaf, salah saya apa gitu. Terus pokoknya udah dihalusin, tapi ternyata suaminya malah minta apa tuh namanya linan. Bapak kenal nggak linan? Tahu nggak linan, Pak? Ya linan malah minta pisah gitu. Jadi apa harus istrinya nurut atau bagaimana? Saya sudah bilang minta aja kepada Allah bangun malam tiap malam. Terus yang selanjutnya, kan istrinya tadinya kerja dagang, kemudian dia nggak boleh dagang, dia udah ngikut kata suaminya, tapi ternyata kesehariannya katanya cuma dikasih uang pas-pasan. Bahkan mungkin kadang-kadang sisanya pun masih ditanyain. Dia stres, ya ditambah stres. Kalau seandainya saya menyarankan, udah ibu sekarang kerja lagi aja, nggak nurutin kata suami, saya dosa nggak, Pak?
Terima kasih. Tadi untuk pertanyaan saya 3, tawakalnya sampai di mana seorang istri. Yang kedua, kalau apa ada li'an itu dalam agama Islam itu emang ada. Yang ketiga, saya berdosa nggak kalau menyarankan untuk ibu itu kerja lagi supaya dia nggak terlalu stres dan ada masukan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus ini sebenarnya tidak ada hubungan tawakal. Tapi urusannya dengan takdir ya. Maksudnya itu, ya takdirnya kok dapat suami kok buruk. Makanya ini jadi pelajaran ya. Takdir itu pasti akan berjalan. Masya Allah. Itu ada wa idza ja'akum man taradawna dinahu fankihuhunna wa illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ini mungkin agak menyimpang. Jika datang kepada kamu seorang laki-laki yang baik yang baik agamanya. Baik agamanya itu bukan beragama Islam, tapi akhlaknya yang baik. Fankihuhunna, akhlak yang baik. Jika datang seorang laki-laki kepadamu yang kamu lihat akhlaknya baik. Akhlak baik bagi laki-laki itu cuma satu. Dia bisa menjaga dengan perempuan. Tidak ada lagi. Akhlak baik laki-laki itu, dia bisa menjaga dirinya dengan perempuan. Tapi bisa jadi itu karena, ya saya tidak tahu ya peristiwa sosialnya seperti apa. Mungkin adiknya itu sering ketemu, ya, adik istrinya itu bahayanya. Mungkin satu rumah atau satu rumah. Beda, adiknya pun sudah punya suami, jadi punya rumah tangga masing-masing. Ya kalau ini setan kalau ini sudah, kalau ini setan kalau ini ya, kalau ini udah gak ada urusan dengan tawakal, itu urusan dengan setan, jadi sudah, waduh. Memang adiknya lebih cakep, katanya lebih cantik katanya Pak. Ya Allah, nah, ini urusan setan kalau itu, ya itu. Saya ada seorang ibu-ibu, dia lapor kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Cuma mungkin kasusnya tidak persis sama seperti itu. Kasusnya KDRT. Sebenarnya sama, itu juga disakiti perasaannya, tapi ini disakiti fisiknya. Kata Mutawalli Sya'rawi, kalau ibu masih kuat, masih ya Syekh, ya udah sabar aja. Habis itu datang lagi, ya Syekh, itu saya kan yang nggak kuat. Ya udah minta cerai aja. Jadi pilihannya cuma begitu. Tidak ada pilihan lain. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai kemudian li'an? Li'an itu adalah nuduh istri atau suami berbuat zina. Atau ini sebenarnya li'an itu suami istri. Misalnya istrinya ini mengandung tapi tidak diakui oleh suaminya. Oh, ini enggak, saya enggak merasa itu pasti dari orang lain. Atau suaminya dituduh berzina pada orang lain. Maka yang seperti begini ini caranya ada li'an. Li'an itu saling melaknat, itu di surah An-Nur. Katanya harus pisah dulu ya Pak? Oh, enggak. Oh. Li'an itu, oh ya akhirnya pisah untuk selamanya. Enggak boleh rujuk lagi. Itu di surah An-Nur itu begini. Surah An-Nur, coba buka ya. Nah, di sini ada. Jadi walladzina yarmunal muhsanat walladzina yarmun azwajahum wa lam yakul syuhada illa anfusuhum. Dia nuduh istrinya berzina atau suaminya berzina tapi tidak ada bukti kecuali dirinya. Maka yang terjadi adalah diminta untuk bersumpah. Sumpah 4 kali, saya bersumpah saya tidak berzina. Misalnya istrinya dituduh, saya bersumpah. Yang kelima, seandainya dia yang benar, saya salah, Allah menurunkan laknatnya untukku. Tidak seperti itu. Saya bersumpah suamiku berzina. Saya bersumpah saya berzina, saya melihat sendiri. Yang kelima, seandainya saya berbohong, Allah akan menurunkan
murkanya kepadaku. Jadi gitu. Setelah itu pisah untuk selamanya. Ini namanya sumpah li'an. Sumpah saling melaknat. Bukan, ya setelah itu pisah. Ya setelah itu ketika sudah begitu udah pisah untuk selamanya. Sudah tidak bisa berbeda dengan talak. Kalau talak bisa ketemu lagi. Talak bisa rujuk lagi. Asalkan dia nikah dengan orang lain. Bukan muhalil, nikah dengan orang lain nanti terus cerai. Artinya kalau seandainya istrinya yang dicerai tadi itu nikah dengan orang lain, ternyata cerai. Nah, setelah dia cerai, dia boleh dinikahi lagi. Itu kalau talak. Kalau li'an, selamanya sudah tidak bisa kembali lagi. Nah, kalau ya seperti begini, waduh, ini ruwet kan ruwet. Kalau persoalan ruwet, ini persoalan tergoda setan itu. Tergoda setan. Makanya kan itu pasti ada, bukan semata-mata cantik ya. Bukan semata-mata adik istrinya lebih cantik. Saya kira tidak semata-mata itu. Pasti ada peristiwa yang melatar belakangi. Saling ketemu, ada banyak hal lah. Kurang tahu sih Pak, tapi itu baru dari pihak istri yang ngomong ke saya, suaminya Iyalah, belum. Jadi saya ya, nggak tahu. jadi ada pasti ada banyak faktor. Ya ibu saran, bu kalau kuat ya ditahan aja, kalau nggak kuat nggak cerai. Lagi itu kayak Mas Syaroi tadi tuh loh. Kalau kuat hadapi aja, kalau nggak kuat ya minta cerai. Ya udah solusinya begitu, nggak ada solusi lagi. Dia bahkan bilang saya ikhlas di poligami, tapi asal jangan sama adik saya gitu. Ya nggak boleh. itu sementara si suaminya menyangkal kalau dia selingkuh sama adiknya. Iya kan, itu masalahnya. Tapi memang Jangan-jangan emosi, jadi itu jangan-jangan karena terlalu perhatian sama adiknya. Ya ini kalau ini udah setan kali itu. Yang bekerja setan itu. Tapi yang kalau saya sarankan untuk kerja lagi itu dosa nggak saya? Dia kan itu suaminya udah melarang. Kasus berbeda. Sama. Kasus yang sama. Ya sama. Tadinya istrinya kerja, terus dilarang kerja, suruh ngurusin anak di rumah gitu. Nah sekarang kok suaminya nggak punya duit kok masih selingkuh? Nggak punya duit. Duitnya banyak Pak Ustadz. Hah? Duitnya banyak kerja di swasta. Katanya tadi nggak punya duit. Ngasihnya dijatah. Ngasihnya dikasih ke istrinya dijatah 100.000. Nasib punya suami kok begini. Ini persoalan nasib kalau gitu. Ya Allah, saya itu justru kebalik, kemana-mana nggak pegang uang saya ini. Oh, itu bahayanya laki-laki kalau terlalu pegang uang banyak. Laki-laki itu kalau pegang uang banyak, pikirannya perempuan, tidak ada lagi. Duh, ini serius ini, saya serius ini. Gimana dokter? Gimana? Laki-laki itu nggak boleh pegang uang banyak. Karena laki-laki itu kalau pegang uang banyak, pikirnya cuma satu, perempuan, nggak ada pikiran lagi. Mau jalan-jalan yang nggak pantas, perempuan saja. Maka itu yes, nasib. Saya tidak tahu. Ya jalan satu-satunya yang minta cerai. Minta cerai terus kerja lagi biar hidup sendiri. Saya dosa nggak gitu Pak? Kalau suaminya udah ngelarang, tapi saya nyuruh itu suruh kerja lagi, dagang gitu, dagang. Karena begini. Sebenarnya ibu cukup begini saja. Ya udahlah, kalau memang kamu kuat ya hadapi aja. Kalau nggak kuat ya minta cerai aja. Kenapa? Karena dia punya alasan minta cerai. Lah kalau dia sendiri bisa kerja ngapain gantung sama suaminya? Laki-laki kayak gitu banyak, cari yang lain gitu. Maksudnya kalau dia itu bisa kerja, kenapa dia harus gantungi? Kenapa harus egois? Hah? Nggak mau cerai dia. Dan dia nggak mau cerai. Kenapa? Kurang tahu, anak-anaknya kali kasihan. Ya, jadi makanya kan berarti dia nuduh suaminya selingkuh sama istrinya tadi, sama adik istrinya. Itu kan perasaan, jangan-jangan perasaan. Makanya supaya ibu lengkap informasinya, suatu saat punya kesempatan dialog sama suaminya. Gitu loh. Jangan-jangan dia baper. Karena merasa adiknya lebih cantik. Sampean itu loh.
adikmu itu kan punya suami. Loh, ya, pasti kan begitu. Dia Jadi ganteng. dia, Suaminya jadi ganteng. dia sampai Suami adiknya kaya tidak? Suami adiknya biasa. biasa. Tadinya sama-sama jualan ayam gitu. Memang Kalau ya. sebelumnya jauh-jauh hari itu dia udah deket gitu, tapi kakaknya bilang dia pikir namanya saudara gitu, jadi nggak curiga. Iya, saya khawatir jangan-jangan itu baper aja. Ya, memang kalau dilihat dari sifatnya suaminya tuh kayaknya nggak mungkin karena Lah, ibadahnya iya. rutin gitu. Ya lebih baik ibu Orangnya bilang pendiam. gini, jangan-jangan ibu bawa perasaan aja. Itu lebih baik begitu. Selama ibu tidak punya bukti secara nyata dan Iya. melihat dengan mata kepala, Iya, ibu tidak kata boleh saya- bilang begini. Kata saya bukti nggak kalau bukti saya belum ada. Iya, nggak boleh. Tapi Itu bawa perasaan aja. Bawa perasaan aja. terima kasih Mas. Ya, baik. Tadi ayat paling mulai dari ayat 9 sampai ayat 6 sampai 9. 6 ayat 6 sampai 9. Itu yang dimaksudkan sumpah li'an. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya ya. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Ya. Ya, ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.